Ada materinya? Iya, iya. Prof. Bisa dilihat ini, bisa? Bisa, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu minta ini diperhatikan baik-baik ya. Karena Ibu sudah periksa hasil kalian itu meresahkan, menyedihkan. Seolah-olah hasil diskusi sebelum semester itu tidak ada manfaatnya bagi sebagian besar kalian. Lewat begitu saja karena tidak ada yang masuk di otak. Oleh sebab itu ini kan mau praktek individu. Tidak ada copy paste dari Google. Ibu tahu yang copy paste dari Google. Ini praktek individu. Jadi tolong diperhatikan baik-baik materi yang akan Ibu jelaskan. Kalian kan sudah mempelajari tentang teori-teori perencanaan pembelajaran dan sudah diakhiri dengan komponen-komponen dari RPP. Komponen-komponen RPP itu apa saja? Yang pertama apa? Identitas mata pelajaran, identitas sekolah, Prof. Identitas mata pelajaran. Ya, ada identitas mata pelajaran. Yang lain lagi, jangan cuma Asril yang menjawab. Yang lain apa? Selain identitas apa? Identitas sekolah. Selain identitas sekolah. Skema pembelajaran, Prof. Ya, Skema atau skema pembelajaran. itu sudah masuk identitas. Identitas itu Standar. masuk di situ satuan pendidikan, mata pelajaran, tema, kelas, alokasi waktu, itu sudah masuk pada identitas. Sudah itu apa? Standar kompetensi inti. Tidak ada standar kompetensi di kurikulum baru. Yang ada apa? Halo? Halo? Tujuan pembelajaran. Yang ada apa? Bukan standar kompetensi, tetapi apa? Indikator pencapaian kompetensi. Kalian ini punya Permendikbud nomor 22. Kemarin kan sudah didiskusikan. Grasela. Iya, Komponen Prof. kedua apa? Tujuan pembelajaran, Prof. Sebelum tujuan pembelajaran, masa begitu identitas langsung tujuan? Indikator pencapaian, Prof. Kompetensi. Sebelum indikator. La ilaha illallah, subhanallah. Ibu beri waktu 10 menit mempelajari komponen-komponen RPP berdasarkan berdasarkan Permendikbud nomor 22. Subhanallah, kalian ini apa gunanya ada kuliah
berapa kali itu tidak ada yang meresap di otak kalian. Sudah didiskusikan lagi, baru sampai sekarang tidak tahu. Ibu kasih waktu 10 menit semua. Ibu mau memanggil satu persatu untuk menjawab. 10 menit membuka Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Silakan.
Waalaikumsalam. Apa? Kan ada bahas DP apa? Orang kan kebijakan. Itu kota kalau ada data. Kan kita sekirim kemarin di apa belum kirim pangoni DP apa? Panduan Londo Dikti kan, orang kan harus mengacu ke situ. Nah, DP kebijakan itu DP isi apa, DP sistematika orang punya masih salah-salah. Baru yang berikut DP masuk di manual mutu. Di manual mutu itu kan orang punya itu 229 halaman. Nah, sebenarnya di manual mutu itu kan baru DP cara, DP langkah, DP prosedur. Lo apa toh baru ya terdiri dari PPEP per satu standar. Misalkan PPEP dari standar pendidikan bagaimana, DPP penetapan bagaimana, DP pelaksanaan, DP itu dia itu baru ada DP tujuannya, DP itu baru yang lain kan penelitian orang punya kan masuk di dalam standar pendidikan itu ada standar kompetensi lulusan, standar itu kan semakin banyak itu. Padahal itu nanti di buku 3 so menyangkut standar mutu. Nah, standar mutu itu so menyangkut misalkan standar pendidikan. Standar pendidikan itu kan ada 8. Nah, baru standar dan kompetensi lulusan bagaimana, standar isi bagaimana, standar proses bagaimana. Itu dia, tapi orang punya kan agak itu. So itu kita sekirim patemenet panduan lo dikti. Harus mengacu ke panduan dikti. Tadi malam kita kirim dari Pak ente. Memang kita punya itu kan pelampauan. Tidak di pelampauan itu kan harus dulu di standar dikti apa, standar UNG apa, baru dapat tahu DP standar pelampauan apa. Oh, jadi pelampauan dikti apa? Bukan pelampauan dikti, standar dari dikti apa? Misalkan dari standar standar lo yang penting ngoni punya tugas apa ngoni? Standar pelampauan. Iya. Standar pelampauan. Standar pelampauan, tapi di standar pelampauan itu harus tahu dulu standar dikti apa di bidang apa, di bidang masing-masing kan. Misalkan standar dikti di bidang pendidikan apa, ada 8. Standar dikti di bidang penelitian apa, ada 8. Standar pengabdian masyarakat apa, ada 8. Standar UNG bagaimana? Standar UNG bagaimana? Kalau UNG dengan dikti sama, tidak ada standar pelampauan. Iya, tidak ada standar pelampauan. Nah, kalau misalkan begini, contoh ini standar dikti misalkan rektor, misalkan pemilihan rektor ini cuma apa? Pemilihan rektor itu standarnya lulusan S3 kan? S3. UNG apa? Profesor, jabatan bukan cuma melihat DP kualifikasi pendidikan, tetapi DP jabatan akademik profesor. Nah, itu kita sampai pelampauan. Macam dia bilang WD 1 di Pak Rauf bilang kan kenapa harus doktor? Begitu juga direktur pasca kenapa harus profesor? Nah, standar dikti bagaimana? Sampai standar UNG apa? Itu kita sampai pelampauan itu. So itu saya bilang Pak, kita ada bilang sama kita ada bilang Pak Rauf. Kenapa di para memarah ada taruh kita sampai statuta itu WD 1 dari setiap fakultas harus doktor. Itu kita sampai pelampauan Pak. Alman dahulu soalnya uti mah malalih pemakai ngoloto pemilihan. Jangan cuma balia pemilihan ini ke depan. Jangan cuma pemilihan yang melihat ini ke depan, bukan untuk pemilihan ini. Ini statuta ini pedoman. Misalkan begitu baru. Misalkan standar kompetensi lulusan Ibu Ati ya, standar kompetensi lulusan. Di standar dikti itu misalkan minimal nilai 2,50.
standar kompetensi lulusan untuk S1, untuk S2 bagaimana, untuk S3. Orang punya di UNG minimal 3, tapi ada TOEFL, misalkan ada TOEFL ditambah dengan TOEFL. Itu kita sampai pelampauan. Oh, Iya. baru ada berarti DP tambahan itu DP misalnya. tambahan. Nah di pelampauan itulah yang IKT itu, indikator kinerja tambahan. Itu kita sampai pelampauan. Kalau ada ini kita lihat ada KPI. Apa itu KPI? KPI di mana? Ya, kita ada baca-baca ini standar penetapan pedoman penulisan ini. KPT atau KPI? Kalau KPT itu standar kurikulum pendidikan tinggi. KPT, KPI aja tahu. Aku baca amalan Kopi atau OB. Tidak tahu kalau orang minum kopi betul. Kuliah itu saya Oke. Berarti misalnya ada jurnal, berarti kita sampai pelampauan. Tidak. Kalau standar dikti kan sudah mengharuskan jurnal jurnal. Nah di S1 kan belum ada. Kalau di S1 kan tidak ada dari standar dikti harus jurnal. Nah orang di sini misalkan jurnal internal. Nah itu kita orang punya. Misalnya teolem arti, misalkan standar kelulusan, itu kan penulisan misalkan kan orang membuat tulis tesis dengan itu, baru standar dikti kan cuma DP standar kelulusan, baru orang menulis ini, baru punya ada yang indikator tambahan sebelum ujian itu dorang ada apa dulu dorang hasil penelitian itu ada nganap maksud ini ada komisi yang masuk dulu di komisi itu. Nanti lolos dari komisi itu baru ikut ujian ini pemeriksaan DP bahasa, DP validasi data apa sudah benar atau tidak. Itu kan ada indikator tambahan itu pelampauan dari standar itu. Karena itu tidak diatur di standar. Itu DP pelampauan misalkan itu. Ya. Oh, kalau tidak ada tidak usah ditaruh. Tidak ada kita punya ini yang kita tanya panganan. Iya harus. Iya. Harus ada apa itu Ibu Ati? Harus ada SK. Ada SK dorang. Ada DP SOP, dan itu maka masuk di penjaminan mutu. SOP. Iya, SOP tentang itu. Jadi alurnya dari mana ke mana? Soalnya itu saya belum jalan. Bikin angka tentang urusan apa semua mahasiswa. Tidak, dia tidak usah di prodi, dia di tingkat UPPS. Jadi pada saat dorang mengajukan ujian akhir harus dorang tesis, dorang disertasi masuk dulu di komisi disertasi itu, nanti ada rekomendasi dari situ baru dorang bisa ujian. Bukan dia di tingkat UPPS. Oh iya. Nanti akan Oke. Iya, cuman periksa Allah DP kalimat-kalimat. Kan dari awal kamari itu ada DP pengantar, DP apa. Nanti kita mau kirimkan panganan, mau punya ini apa? Buku masih kebijakan dengan manual. Nah, kita mau kirimkan panganan itu apa? Isi manual mutu itu apa? DP template lo manual mutu apa? Kita kirim kamari. Oke. Ya. Iya. Tidak bosan di. Oke. Ya.
Halo, halo, Iya, ya Prof. bagaimana? Iki bagaimana kasih lebar ini? Wah, cuma dulu ngana. Ini tidak mau lebar kamar ini. Tidak, ini yang apa tidak keluar di situ. DPBS yang apa di situ. Bukan ada ini apa suara, enggak apa tuh video sini. Tidak sana. Ini Iya, kasih banyak. cuma kasih. Tidak, coba. Coba kasih. Kalau tidak boleh kan. Yang kasih yang sana yang paling banyak itu. Ini Iya. tidak ada di bawah. Tidak itu. Ini cuma tambahkan orang cuma. Halo, bagaimana? Ini siapa tipe HP ini cuma solidek? Kenapa tidak ditutup semua ini apa? So itu yang bikin habis ngoni materi di otak. Semua mau tutup laptop. Siapa tak goyang-goyang ini teriak? Al safety, pegalap sekali kau ruangan ini al safety. Coba Sarapina, komponen RPP apa? Yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema. Yang ketiga, kelas atau semester. Keempat, materi pokok. 5, alokasi waktu. Keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran. 9, metode pembelajaran. Yang ke-10, media pembelajaran. 11, sumber belajar. 12, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ke-13, penilaian hasil belajar. Itu menurut Permen nomor berapa? Nomor 22 tahun 2016, Bu. Coba Oktavianti. Ya, Bu. Komponen RPP apa saja? Pertama, identitas sekolah. Kedua, identitas mata pelajaran. 3, kelas semester. 4, materi pokok. 5, alokasi waktu. 6, tujuan pembelajaran. 7, kompetensi dasar. 8, materi pembelajaran. 9, metode pembelajaran. 10, media pembelajaran. 11, belajar. 12, langkah-langkah. 13, penilaian hasil pembelajaran. Coba ulangi, Kevin. Ya, Prof. Coba ulangi, Kevin. Yang pertama ada identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian,
Yang kelima, tujuan pembelajaran. Keenam, materi pembelajaran. 7, model metode pembelajaran. Yang kedelapan, media pembelajaran. 9, sumber belajar. 10, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 11, penilaian proses pembelajaran. 12, menetapkan tujuan penilaian. 13, menyusun kisi-kisi penilaian. Sudah tahu semua? Semua sudah bisa? Bisa, Prof. Oke. Sekarang kita mulai ya. Kita mulai yang pertama. RPP. Siapa tidak boleh ini Iki? Iki. Tidak boleh keluar. Oh, tunggu. Tunggu. Iki baru mau ini di mana ini Iki? Mulia akan DP di bawah itu Iki. Tubuh Ibu kasih mati dulu ini Zoom ya, baru Ibu mau masuk lagi ya. Oh ada sudah ada di atas ada. Bisa dilihat ini yang di layar? Bisa, Prof. Apa yang di itu apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke. Sekarang di tangan kalian kan Asril sudah bagi ya. Sudah bagi ada yang SMP, ada yang SMA dan SMK. SMA ya, sesuai apa ya? Sesuai kelas. Ya. Nah, sekarang mulai kalian tulis. Coba tulis masing-masing, ambil kertas dan pulpen. Ibu mau pandu dari awal. Ambil kertas dan pulpen. Sudah siap? Halo? Mana ini suara lain ini? Suara yang lain mana? Iya, Prof. Ya, sudah siap? Oke. Sudah, Prof. Ambil kertas dan pulpen. Tulis seperti yang kalian lihat di layar.
rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurung RPP. Sudah ditulis? Sudah, Prof. Oke. Kemudian kalian akan menulis identitasnya ya. Identitas ini yang pertama satuan pendidikan. Jadi yang SMP tulis SMP, yang SMA tulis SMA, yang SMK tulis SMK atau MTS. Pokoknya sesuai nama yang tugas sudah dibagikan kepada kalian. Kemudian tulis mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu tulis kelas trap semester. Kelas juga sesuai dengan tugas yang sudah diberikan kepada kalian. Kelas berapa? SMA juga kelas berapa? SMK juga kelas berapa? Semester berapa? Sekarang ini kan semester genap ya. Semester genap sekarang ya. Ganjil, Prof. Oh, ganjil. Semester ganjil sekarang. Tulis semester ganjil. Silakan mau tulis semester ganjil yang mau diambil atau semester genap tidak apa-apa. Berikut materi pokok. Materi pokok itu sesuai dengan KD. Kan kemarin Ibu sudah tugaskan mencari KD ya? Iya, Prof. Halo? Iya. Ya. Tulis KD. KD sesuai yang Ibu tugaskan kemarin. Kelas 7 ambil KD-nya kelas 7. Sudah, berikut alokasi waktu. Alokasi waktu semuanya 2 kali. Berapa pertemuan kalau SMP karena di masa pandemi itu cuma 30 menit. Yang seharusnya SMP itu 40 menit, SMA 45 menit. Ya. 2 kali pertemuan. Kenapa 2 kali pertemuan? Karena ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. Sudah selesai? Sudah, Prof. Ya. Yang berikut di dalam RPP kalau menggunakan RPP versi Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu masih mencantumkan kompetensi inti di dalam RPP. Ya. Masih mencantumkan kompetensi inti. Nanti saya akan pelajarkan ke kalian 2 bentuk RPP. RPP yang lengkap 13 komponen dengan RPP versi Mas Nadim yang hanya 3 komponen. Tapi kita pelajari dulu yang 13 komponen. Kalau sudah menguasai yang 13 komponen, mudah untuk membuat yang 3 komponen. Oke ya? Nah, sekarang kalian tulis karena di dalam model RPP versi Permendikbud nomor 22 tahun 2016 kompetensi inti dari KI 1 sampai dengan KI 4 harus dituliskan. Jadi kalian tulis seluruh dari kompetensi inti ini. Karena semua ini kompetensi inti untuk SMP, cari untuk SMA. Itu ditulis di situ. Sudah identitas, tulis semuanya. Lihat di Google yang mana kompetensi inti untuk SMA, SMK, dan SMP. Kalau ini untuk SMP.
Ditulis dulu itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tajibah. Putih mah ada begini ya. Ada di Messi, bukan di sini. Sudah selesai? Halo? Iya, iya Sudah sudah, Prof. selesai, ditulis sesuai tingkatan kelas ya. Iya, Prof. Oke. Sekarang masuk ke kompetensi dasar dan indikator. Buat kolom seperti ini dulu, buat kolom seperti ini. Yang ada kertas, buat dulu di kertas. Yang ada laptop, buat di laptop. Kemudian buat kolom seperti ini, ada kolom kompetensi dasar, ada kolom indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator yang ditulis di situ sesuai indikator di RPP yang kalian pinjam itu. Yang kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar ada dua. Ada kompetensi dasar untuk pengetahuan, ada kompetensi dasar untuk keterampilan. Bedanya itu kalau pengetahuan kodenya 3, kalau keterampilan kodenya 4. Jadi tulis dulu di situ, salin dulu di situ kompetensi dasar. Indikator jangan disalin ya. Indikator jangan kalian salin. Karena indikator itu yang akan saya tunjukkan ke kalian cara menyusunnya.
Makanya enggak. Belum selesai dalam pertandingan. Kenapa dikatakan? Tiba-tiba tidak jadi. Baru orang ini ada masuk mes, ada masuk mes. Kamu lumpur? Ada. Tidak ada di mes. Jadi mes. Dari PPM itu dia, kayak PPM. Karena ada satu pemain dari Gualemo mengundurkan diri. Dan jadinya kan pemerintahan dia hari Minggu. Maka baru bisa jadi katakan karena pemain Gualemo mengundurkan diri. Baru saya tanya, baru orang ini sama. Kan baru saya sudah kembalikan. Satu orang dari Gualemo mengundurkan diri. Hari ini ada orang dapat sanksi dari jadi itu hari Minggu batal pertandingan. Baru dari pelatih pulang orang peserta, orang peserta tadinya. Halo, halo. Iya. Iya, Prof. Sudah ditulis itu kompetensi dasar? Sudah, Prof. Oh, sekarang kita lihat ya.
Satu-satu dulu ya, kompetensi dasar dulu yang Ibu mau tunjukkan ke kalian cara merumuskannya ya. Jangan dulu tujuan, satu-satu dulu. Sekarang begini. Kelihatan ini, kelihatan? Kelihatan, Prof. Apa di sini? Kompetensi dasar dan IPK. Oh, tunggu dulu, Ibu mau ganti. Bukan itu yang, bukan itu lagi. Tuh, bagian pestek mati ini, apa ini sudah di bagian ini. Mau lihat di mana dia? Kita udah muncul kemarin di atas. Oh, tidak lihat kemarin dulu. Boleh ini. Ini mau lihat akan yang di atas ini yang biasa dia kan muncul di bawah. Biasa kan dia muncul di bawah. Ini tidak ada lagi di bawah. Asril, siapa itu menu yang di bawah tidak muncul lagi, Asril? Di atas itu, Prof. Ya, Assalamualaikum. Ya. Bagi itu dia, bagi itu. Oke, Udina? Iya, ya. Udin bilang nanti saya mau apakah dia itu? Oh, nggak usah. Ada cewek ini mana cewek? Kalau anak makan tahu pakai supaya ini. Tapi anak tapi belum teman. Bisa dilihat ini ada? Ada, Prof. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat. Perumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Terbaca di sini nih DP file ya? Ada? Terbaca, iya. Ada, Prof. Oke. Jadi IPK yang tadi ada di kolom itu singkatan dari indikator pencapaian kompetensi atau disingkat IPK. Oh, banyak sekali telepon tuh, lagi telepon dari pasca sarjana. Halo, Assalamualaikum. Ada mengajar online. Berarti waktu bela ya? Iya. Kita melihat ini loh LP3MP Unsur ya. Jadi standar pendidikan tinggi. Jangan lihat Unsri, dorang berkiblat ke UNY. Lihat UNY. Tidak, artinya itu berbandingkan dengan UNY. Jadi ada standar dikti. Jadi yang indikator iya. Ada standar dikti, ada standar perguruan tinggi, berada pelampauan. Itu toh standar perguruan punya, standar perguruan tinggi toh ada standar bidang akademik, baru non akademik, baru standar dikti melampaui SNDIK. Jadi kita orang punya yang akademik itu yang pendidikan, penelitian, pengabdian. Yang non akademik itu tata pamong, tata kelola, itu yang masuk visi misi, itu dia yang masuk non akademik. Orang punya so dirinci. Kalau ini standar dikti dia melampaui
diketahui SNDT. Jadi orang punya itu jadi ditetapkan oleh perguruan tinggi. Baru Permenristek angka tahun 2015. SNDT. Itu Permendikbud nomor 15 berlalu itu. Yang sekarang yang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu yang SNDikti terbaru. Yang 2015 itu sudah tidak digunakan lagi. SNDikti nomor 3 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu SNDikti di situ. Di situ ada standar-standar semua. Itu standar dikti itu. Nah, baru standar dikti itu kita turunkan ke standar UNG. Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Pengganti itu yang tadi 2015 itu pengganti. Berarti itu yang mesti mencari supaya itu yang jadi kita. Iya, dasar itu dasar. Oke. Iya. Nah, itu bidang pendidikan dalaman, itu di situ di SNDikti itu di Permendikbud itu. Oh iya. Di situ. Oke. Ya. Ya. Terus yang berikut ini pengertian indikator, ya. Pengertian indikator itu adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. La ilaha illallah. Ya, Assalamualaikum. Iya. Develop pilih. Padahal DP kalau ada pelatihan di Limboto kan DP pelatih mau bilang. DP pelatih bilang tidak. Pelatih baru ibu ada telepon pelatih, dia bilang kalau pelatih dia so kasih keluar orang dari mes. Mengimbula berarti dia ada berjalan dengan DP taman dan tidak kuliah poli dia tidak kuliah. Nah. Paling dorang ini pergi di Paguyaman ini atau pergi di Paguyaman atau pergi di apa dia di taman-taman ini. Berjalan dorang ini. Itu dia suka akan di kos Udin, dia mau masuk kos karena suka bebas begitu itu mau keluar di orang tidak tahu. Coba lihat. Tidak tahu di. Iya, tak apa ke sana, kasih takut supaya dia tahu dia takut. Di dudul mata amel dia beti. Tidak dengar. Itu dia bilang juga pelatihan di Limboto, padahal dia pelatih ibu ada telepon tadi. Oke iya. Ya, jadi itu indikator ya. Indikator itu perilaku yang dapat diukur. Kemudian yang berikut, indikator itu merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dari indikator itu kalian bisa menurunkannya pada materi yang akan diajar. Nah, sekarang fungsi indikator itu apa? Dia mengembangkan materi pelajaran atau bahan ajar, mendesain kegiatan pembelajaran, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Itu fungsinya. Nah, ini yang cara merumuskan indikator. Itu ada ketentuan. Yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Jadi kalian kan sudah tulis indikator ya, KD semua ya? Halo? Iya, sudah, Prof. Halo? Ya, sudah tulis semua KD. Jadi di indikator itu dirumuskan dari KD. Kemudian yang berikut menggunakan kata-kata kerja operasional yang dapat diukur. Kata-kata kerja operasional yang dapat diukur itulah yang ada di taksonomi Bloom. Ya.
yang ada di taksonomi Bloom. Kemudian yang ketiga dirumuskan dalam kalimat yang simple. Simple itu sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Kata bermakna ganda itu misalkan kita menggunakan kata memahami. Memahami ini pengertiannya apa? Memahami ini kan masih menimbulkan banyak tafsiran. Jadi itu sulit diukur. Jadi hanya mengandung satu tindakan. Jadi dalam indikator pencapaian kompetensi tidak boleh ada dua indikator. Misalkan menjelaskan dan membuat, itu sudah dua kegiatan. Sudah dua tindakan. Sudah ada tindakan menjelaskan, ada tindakan membuat. Kemudian yang berikut memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Nah, mata pelajaran, kebutuhan peserta didik dan sebagainya. Jadi kita lihat juga kalau siswa SD seperti apa. Tidak mungkin siswa SD itu sudah menjelaskan, tetapi mereka menyebutkan. Ya, kalau sudah SMP itu sudah menjelaskan. Karakteristik mata pelajaran juga seperti itu harus diperhatikan. Kalau mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada menceritakan, ada menyusun, ada membuat, dan sebagainya. Berikut, sekarang langkah-langkah perumusan indikator. Yang pertama yang harus Anda lihat adalah menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Sekarang kalian kan sudah menuliskan KD semua ya? Halo? Sudah? Ya. Buka taksonomi Bloom. Buka taksonomi Bloom. KD-KD yang Anda tulis itu berada di level mana? Di taksonomi Bloom itu kan ada C1, C2, C3, C4 sampai dengan C6. Ya. Kemudian ada psikomotor. Psikomotor itu dari P1 sampai dengan P5. Nah, sekarang di aspek pengetahuan di KD yang DP kode nomor 3 titik berapa itu kalian lihat kalau di aspek keterampilan dengan kode 4 titik berapa itu dilihat di taksonomi Bloom psikomotor. Nah, sekarang kalian lihat dulu, kalian analisis dulu. Misalkan coba apa? Asril, kau PKD apakah Asril? Kau PKD. KD pertama apa? KD saya 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Ini SMP atau SMA? SMA kelas 12, Prof. SMA. Sekarang kalian lihat mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu kan kompetensi yang harus dibelajarkan ke siswa ya. Nah, mengidentifikasi itu kalian lihat di taksonomi Bloom kognitif berada di C berapa? Baru yang KD yang berikut apa Asril? KD berikut apa? Yang 4.1. 4.1 untuk keterampilannya menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan baik secara lisan maupun tulis. Ya, yang berikut menyajikan itu kompetensi yang harus dibelajarkan ke siswa. Lihat di taksonomi Bloom psikomotor dia ada di P berapa. Begitu juga dengan teman-teman kalian yang lain. Semua melihat KD pengetahuan itu berada di level mana. Yang dilihat itu adalah kata kerja yang pertama. Seperti tadi punya Asril, mengidentifikasi bla bla bla. Menyajikan bla bla bla. Nah, mengidentifikasi itu yang dilihat, dia berada di level mana dalam taksonomi Bloom. Begitu juga dengan menyajikan berada di level mana pada psikomotor. Semua yang sudah menuliskan KD sekarang mencari itu di taksonomi Bloom. Paham kalian? Paham? Paham, Prof. Halo? Yang lain ini bagaimana? Paham?
Iya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak jelas tanya. Sekarang buka taksonomi belum. Cari itu level kompetensi yang ada di KD kalian, cari di taksonomi belum. Tidak. Halo, sudah ditemukan? Sudah, Prof. Coba Asril, Iya, Prof. mengidentifikasi ada di mana? Di C1, Prof. C1. Ya, Sekarang kita lihat peserta didiknya SMA atau SMP atau SD. SMA, Prof. Kalau dia SMA, ini kan dia sesuaikan dengan karakteristik peserta didik, toh? Iya, SMA itu sudah level di atas.
Jadi kita cari mengidentifikasi itu kata lainnya menentukan. Menentukan ada di C berapa? C3, Prof. Ada di C3 ya? Iya, Prof. Ya. Asril? Ya, Prof. Nah, berarti mengidentifikasi yang ada sama kau itu karena dia SMA, dia berada di C3. Ya. Kasih kode dulu dalam kurung C3. Halo. Itu. Itu yang pendidikan. Kalau pendidikan dari standar ISIL, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan kependidikan. Tapi semua yang berhubungan dengan pembelajaran. Patapoli standar penelitian, semua berhubungan dengan penelitian. Ada standar pengabdian, semua berhubungan dengan pengabdian. Di situ. Tidak ada. Itu bukan apa? Jadi itu standar itu standar dikti itu yang di permen. Nah, pelampauan itu kita orang lihat dulu, kita orang sandingkan itu standar dikti untuk kompetensi lulusan bagaimana. Standar UNG apa? Itu standar UNG yang dibuat oleh LP3. So itu lihat pada orang punya. Iya. Sabantar di mana? Nah, jadi itu yang mau disandingkan. Itu standar dikti itu dia toh di permen itu. Standar UNG mana? Nah, kalau standar dikti begini, standar UNG sama dengan standar dikti berarti orang tidak ada pelampauan. Mau membuat catatan, ada kan apa? Mau tulis dari sekretariat lo senat, orang standby kan? Orang mau tulis untuk masukan-masukan dari apa? Masukan-masukan dari komisi. Iya. Tidak, itu memang begitu itu dia karena dia cuma masih manual kan, manual itu kan cuma cara. Dia masih begitu, masih berulang PPEP. Jadi dia setiap itu misalkan standar pendidikan. Jadi ada standar penetapan, standar pendidikan, ada standar pelaksanaan, ada standar evaluasi, ada standar pengendalian, ada standar peningkatan. Baru poli yang berikut standar penelitian. Jadi ada 5 itu lagi. Ada PPEP itu, ada penetapan, ada baru poli di situ. Jadi itu yang di manual. Tapi kan ada DP di atas kan ada tujuan.
Ngoni bahas yang mana? Tidak di bagian yang mana ngoni? Iya kan yang bagian apa? Yang bagian pendidikan kita orang, bagian penelitian pengabdian di Komisi 2. Ngoni mungkin oleh kerjasama di situ. Nah, so itu di kerja kita lihat di kerjasama tidak ada apa? Tidak ada manual mutu kerjasama. Tidak ada manual mutu kerjasama. Itu yang ngoni harus tambahkan. DP manual mutu di sini itu bukan manual mutu yang akademik, cuma pendidikan, penelitian, pengabdian. Yang non akademik tidak ada. Itu yang ini kasih masukan. Iya. Itu macam tata pamong, tata kelola, tata boti olo keuangan, sarana dan prasarana. Itu kan yang apa? Yang non akademik toh, tapi menunjang itu. Di situ tidak ada DP apa? Tidak ada DP kalau kerjasama, tidak ada DP manual mutu. Harus ditambahkan di situ. Iya, karena dia non akademik kan. Iya, yang DP panduan. Oke, ya. Sudah? Sudah ya? Sudah, Prof. Yulianti Umar. Yulianti, kau punya Ya, Bu. coba bacakan KD-nya. KD-nya bacakan. 3.3 menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, sekarang kompetensi yang dilihat itu di situ kompetensi apa dia? Menganalisis kan? Ya, Prof. Perilaku yang harus dibelajarkan ke siswa itu kan menganalisis. Nah, di taksonomi belum berada di C berapa? Di C4, Prof. Ya, bagus. Oke. Berikut. Alto. Semua Prof. menetapkan begitu dulu ya. Semua menetapkan begitu dulu. Dipakai dalam kurung C4. Asril dalam kurung C3. Alto. Ya, Bu. C berapa? Apa kau PKD? KD 3.11 mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Ini tingkatan sekolahnya apa? SMP MTS. SMP. Ya. Ya. Bagaimana 3 titik berapa? 3.11. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Oke. Perilaku yang diminta di situ apa? Mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi. Di C berapa dia? Di C3. C3 karena disesuaikan dengan menentukan ya. Ya. Oke. Berikut yang lain lagi. Yang lain mana? Gracela. Baca. Ya, Prof. Punya saya untuk SMP, SMA maksud saya, Prof. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan. Nah, dia masuk C berapa? Mana perilaku yang mau diukur situ? Untuk perilakunya itu yang diukur menentukan, Prof. Dia masuk pada C3. Oke. Putri.
Putri Masyhur. Baca kademu. Putri. Coba baca kademu Putri. Putri tidak dapat dengar. Putri. Pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks ekspresi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Oke, perilakunya apa? Perilaku yang diukur situ apa? Analisis. Mana dia? Putri. Mana dia ini tidak ada Asril. Alsepti. Coba baca KUP itu. Ya, Coba Prof. baca. Jadi kompetensi dasar punya saya itu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Oke, dia tingkah laku yang mau diukur situ yang mana? Yang menentukan C3. Oke, dia masuk C berapa? C3. C berapa? C3. Oke. Rahmawati. Baca KUPKD. Nya 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dalam Baca KD. mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca, Bro. SMP ya, SMP. Oke, masuk ke mana tingkah laku yang mau diukur mana? Masuk di menentukan, Prof. Oke, C berapa? C3. Oke. Berikut. Lastri. Hadir, Prof. Baca KUP KD. Iya. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Apa tingkah lakunya apa? Menentukan, Prof. C berapa? C3. Oke. Siapa lagi ya? Oktavianti sudah? Iya, Prof. Oktavianti. Dasar 3.2 analisis struktur dan kebahasaan teks prosedur.
Oktavianti mana? Paramita, coba kau. Ya, Prof, saya dapat KD dari SMA 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dia masuk di mana? Pada C4, Prof. Menganalisis. Oke. Jadi semua sudah tahu menentukan ya? Halo, sudah tahu menentukan? Iya, Prof. Oke. Sekarang kalian lihat level kompetensi yang ada dalam KD tadi, level kompetensi yang ada dalam KD yang kalian sudah tentukan tadi, itu masuk dalam indikator kunci. Ya, itu masuk dalam indikator kunci. Nah, kelihatan ini, kelihatan? Kelihatan. Ada, Prof. Ya, jadi yang di KD ini, yang di KD itu masuk dalam indikator kunci. Karena dia masuk dalam indikator kunci, apabila sudah akan dicantumkan di dalam IPK, dia masuk pada 2. Kan misalkan di sini contohnya 3.12. Jadi ada 3.12.1, 3.12.2, 3.12.3. Nah, misalkan punya Asril 3.1. Jadi 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. Paham kalian? Paham, Prof. Halo. Kemudian yang tadi kalian sudah ada yang sudah mengubah, misalkan mengidentifikasi diubah dengan menentukan, menganalisis kan tetap ya, menganalisis tetap bisa diganti juga dengan menguraikan. Itu semua Anda tuliskan di posisi yang kedua. Ditulis di posisi yang kedua. Yang pertama itu dikosongkan dulu, tapi ditulis nomornya, tapi dikosongkan dulu. Semuanya ditulis dulu yang kedua. Halo? Ya, Prof. Coba tulis dulu di yang kedua. Oktavianti, kenapa cuma ada diam? Tulis di yang kedua. Lastri. Tulis di yang kedua ya. Nomornya sudah diketahui, nomornya disesuaikan dengan nomor kalian. Tapi di sini ditambah, di belakangnya ditambah 1, 2, 3. Nomor tetap yang sama dengan yang ada di KD. Tulis dulu itu. Halo. La ilaha illallah. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan, pengendalian peningkatan yang ada di manual mutu. Siklus lo jaminan mutu itu kan PPEPP. Jadi manual mutu penetapannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, evaluasinya, peningkatannya, dan pengendalian dan peningkatan. Maksudnya begini Ibu Ati,
tim penjaminan mutu itu kan pertama menetapkan standar. Menetapkan standar dengan indikator-indikator begini. Baru standar dan indikator-indikator itu harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Misalkan standar dosen yang mengajar di S2, S3 harus berkualifikasi doktor, misalkan kan. Berkualifikasi dokter, sudah punya sertifikat pendidik dan ini itu indikator. Baru kan masuk di pelaksanaan. Pelaksanaan berarti pasca sarjana sudah melaksanakan itu toh, melaksanakan. Nah, apakah pelaksanaan itu sesuai dengan penetapan standar yang sudah ditetapkan oleh UNG? Dilakukan evaluasi MONEF. Nah, tim audit kan turun kemarin, tim audit turun MONEF. Apakah sudah sesuai standar atau belum? Misalnya ditemukan masih ada yang berkualifikasi S2, itu kan temuan. Nah, masuk pada pengendalian. Nah, pengendalian ini kan dia akan mengevaluasi hasil MONEF dia dikendalikan dengan tindak lanjut. Temuan dari audit disampaikan ke direktur pasca, direktur pasca harus kendalikan itu, ditindaklanjuti, dikeluarkan yang S2 harus S3. Baru yang berikut peningkatan. Nah, peningkatannya itu direktur ke depan sudah tidak menggunakan lagi yang S2, semua doktor. Itu peningkatannya, bahkan profesor. Jadi itu DPPP EPP. Siklus LIO. Jadi siklus lo penjaminan mutu itu harus ada 5 itu, 5. Tidak, jangan yang orang di UNG ini cuma penetapan, pelaksanaan, audit, cuma sampai di situ. Hasil audit tidak ditindaklanjut, tidak ditingkatkan. Padahal itu yang harusnya dilakukan. Kemarin lebih ke berarti itu yang kita mau bikin pengatur saya, Pak. Iya. Penjaminan mutu. Jadi kita ngacu di siklus itu penjaminan mutu. Iya. Iya, baru Ibu Ati jelaskan ke sana dulu. Manual mutu itu apa? Lihat ke sana di Google. Manual mutu SPMI itu apa? Dia itu cara, langkah, prosedur yang dilakukan. Kan DP cara apa, DP langkah-langkahnya bagaimana, prosedurnya apa, itu yang ada di mana dulu? Di manual mutu. Baru lihat DP panduan lodikti. Panduan lodikti lihat di yang kita ada kirim kamar tadi. Sudah sesuai. Itu. Lihat di situ. Yang harus ada di manual mutu itu adalah ini. Nah, baru itu mau disesuaikan. Apakah yang dari LP3 ini sesuai template yang dari dikti atau tidak? Baru DP isi. Kalau sesuai DP isi bagaimana? Oke. Yo, Assalamualaikum. Ya, ternyata dia cuma ada bajaran dengan DP taman, katanya Kalimbot, baru dia bilang ada latihan, ada dengan DP pelatih. Tidak betul, Ibu. So itu Eva dia ini. Apa dia bilang, Pak? Iya, baru dia bilang ke sana Pak mau cek kalau ada di rumah. Pak, dia ini Pak, itu karena begitu itu Pak, begitu mau batanya mau pilih mes, mau pilih apa, baru DP modus dia mau kasih mati HP, supaya itu orang tidak boleh lacak. Baru dia mau bilang dia ada di sini, dia ada di sini. Nah, baru kan saya ada marah, kemarin kan dia pulang kamar ini, dia semacam laki-laki. Saya marah itu ya turun Pak, kita DP, ini kan tidak, ini kan saya ada cerita dari Bali, 19 tahun dengan saya, baru ini saya ada marah di kerangka, dia turun, dia sakit dari rumah,
ancam begini dia Pak, ancam. Kalau begini kan sampai model ikan, si Pak mau kasih keluar dari kasih keluar. Nah seperti itu Pak, dalam begitu karena cuma sudah ketemu Pak, sudah Bapak gara-gara baru buka yang Tuhan kasih belum patah kaki. Anak-anak ini bilang sekarang ini mau di umurnya ini terus dia kita ancam bilang kita angkat keluar. Ya, makasih Pak, makasih Bapak. Saya bawa nama pelatih, ikut. Itu dia bilang ada PKT, dia bilang ada batu dengan coach. Baru dia PKT bilang, coach apa ini pasti nama ada kamu. Kalau mau dia cepat keluar nanti. Berarti saya iya Pak, somit semester Pak, somit sekarang, somit. Oh itu dari alasan kata ada mau latihan di foto, tidak betul. Saya cuma keluar. Ya, makasih Pak, maaf, makasih. Ya, assalamualaikum. Sudah dipindahkan semua? Sudah diisi? Dipindahkan yang di KD itu dipindahkan di urutan kedua, tapi diganti kalau mengidentifikasi diganti dengan tentukan. Halo? Waalaikumsalam. Udin, kenapa ada kayak pelatih baru ada tangan kaki? Di bilang kemarin ada latihan di moto, ada makin bawah dari pelatih. Oh, dari pelatih langsung baca telepon pada orang. Kenapa nggak ikut bawa saya ke nama? Ini sama orang lain, orang tua ada baca telepon sama saya. Seperti kita ini, mama Wawan ya. Sampai pulang mau baca dari pelatih kita orang biasa mengasih keluar dari buker kalau model lagi. Sekarang ada nama sepulang kemarin saya di tadi, DP pelatih jaga monitor terus saya di tadi orang sepulang. Kalau tidak betul itu mau apa? Mau latihan? Tidak ada. Kok ada baku bawa yang DP taman-taman? Begitu yang dia suka Udin, begitu yang dia suka. Del popora sapo Udin, popora sapo. Oke Udin, nah? Iya. Kasih. Sudah dipindahkan? Halo? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Jadi kalau punya Asril 3.1.1 ya? Iya, Prof. Baru itu dikosongkan dulu. Yang diisi 3.1.2. Yang diisi di 3.1.2 adalah yang ada di KD. Yang ada di KD. Itu pindahkan ke urutan kedua. Sudah dipindahkan semua? Sudah dipindahkan?
Sudah, Prof. Oke. Sekarang kita akan mengisi yang di atas ini, yang seperti ini, yang akan kita isi yang di sini. Yang di sini ya. Yang di sini yang kita isi. Cara mengisinya bagaimana? Kita lihat di taksonomi Bloom. Tadi menentukan itu berada di C3. Ya, di C3. Artinya sebelum peserta didik mampu menentukan apa, maka kemampuan awal sebelumnya yang harus dia lakukan apa? Yang harus dia ketahui apa? Asril? Ya, Prof. Coba kau PKD bacakan. Kau PKD bacakan. Oke. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Ya, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Nah, sekarang dia kan akan menentukan sistematikanya ya. Yang diharapkan setelah pembelajaran selesai, siswa itu mampu mengidentifikasi atau menentukan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum dia mampu menentukan sistematika, apa yang harus dia ketahui lebih dulu, Asril? Sebelum dia akan menentukan sistematika dari surat lamaran pekerjaan, apa yang harus siswa ketahui lebih dulu? Halo? Asril? Ya, Prof. Ya, ini kan dia kan ini kan surat lamaran pekerjaan, ya. Iya. Siswa diminta mampu menentukan sistematika. Sistematika itu kan bagian-bagian ya. Ya. Bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum siswa itu mampu menentukan bagian-bagiannya, terlebih dahulu apa yang harus dia ketahui? Mengidentifikasi. Kan mengidentifikasi sekarang. Sebelumnya harus apa yang dia ketahui? Sebelum mengidentifikasi, apa yang harus dia ketahui? Menjelaskan. Apa yang dia menjelaskan? Apa? Tentang struktur dari. Apa yang dia menjelaskan pertama? Kan mengidentifikasi sistematika itu struktur. Nah, yang dia menjelaskan pertama apa? Apa yang harus dia ketahui dulu? Teks surat lamaran pekerjaan. Ya, berarti pertama menjelaskan pengertian apa? Teks surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan, artinya dia tahu dulu apa ini surat lamaran pekerjaan. Setelah dia tahu itu surat lamaran pekerjaan, baru dia akan apa? Menentukan. Menentukan apa? Sistematika. Sistematikanya. Nah, menjelaskan itu coba dilihat di taksonomi Bloom ada di C berapa? Lihat menjelaskan itu ada di C berapa? C2. Nah, jadi karena KD itu merupakan indikator kunci, dia berada di urutan kedua. Kemudian setelah dilihat di taksonomi Bloom menentukan itu ada di level 3, di C3, maka sebelum dia menguasai level 3 yang merupakan indikator kunci, harus ada pendukung dulu. Ada materi pendukung. Materi pendukungnya adalah menjelaskan pengertian teks laporan pekerjaan. Yang dia berada menjelaskan itu levelnya ada di C2. Jadi C2 itu merupakan kemampuan awal dulu. Baru C3 itu kemampuan intinya. Ya, tidak boleh di indikator kunci C3, kemudian di kemampuan awal mereka C4, itu tidak boleh. Itu bukan kemampuan awal, tetapi kemampuan lanjut.
Bisa dipahami? Bisa, Prof. Jadi yang dimasukkan di dalam di urutan pertama adalah menjelaskan dia berada di level 2. Jadi boleh cari di level 2 atau level 1. Tapi tidak boleh mencari di level 4. Karena itu sudah jauh. Bukan kemampuan awal lagi, itu sudah kemampuan berikutnya. Boleh dipahami ya? Jadi KD itu merupakan kunci yang akan dibelajarkan kepada siswa. Sebelum indikator kunci itu, mereka harus dibekali dengan kemampuan awal. Nah, kemampuan awal itu harus berada satu tingkat di atas indikator kunci. Ya, jadi indikator kunci tadi di C3, maka kemampuan awalnya harus ada di C2 atau di C1. Paham? Paham, Prof. Ya, jadi tadi menjelaskan pengertian itu di 3.1.1, dia termasuk indikator pendukung. Ya, dia termasuk indikator pendukung. Dan di 3.1.2 adalah menentukan sistematika yang dituntut oleh KD, dia termasuk indikator kunci. Nah, sekarang sudah ada pendukung, sudah ada indikator kunci. Berikut supaya siswa ini lebih paham apa yang akan dia lakukan, maka kita beri dia PR. Dia PR setelah dia menentukan apa lagi yang harus dia lakukan. Nah, lihat di C4. C4 apa yang cocok Pak Asril? Tadi sudah menjelaskan pengertian, menentukan sistematika. Yang ketiga, indikator pengayaannya, lihat di C4. Apa kira-kira yang cocok? Asril? Menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis isi dari teks surat lamaran pekerjaan. Iya, surat teks lamaran. Jadi seperti itu merumuskan indikator. Itu baru di kompetensi dasar aspek pengetahuan. Sampai di situ ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ya. Prof. Iya, silakan. Jadi kan sebelum kita menentukan IPK itu kan kita harus terlebih dahulu menurunkan KD-nya untuk ditetapkan IPK-nya. Dan ini kan beda-beda ya, KD-nya SMP, SMA, dan SMK. Dan kalau punya saya tadi kan untuk kompetensi dasarnya itu kan mengidentifikasi dan kebetulan saya punya ini punya SMK. Jadi dia untuk levelnya itu berarti menentukan. Jadi menentukan. Jadi untuk kita bisa mengetahui karakteristik peserta didik dia SMP harus levelnya itu harus bagaimana, SMA itu harus bagaimana, dan SMK harus bagaimana, itu bagaimana, Prof? Oke, bagus. Begini, kalau dia masih C1, ya C1 itu masih level SD. Ya, level SD. Jadi kemampuan awal dia boleh setara di C1 juga. Tetapi karena ini sudah tingkat menengah dan atas, kita cari kata lainnya. Kita cari kata lainnya dari mengidentifikasi itu. Mengidentifikasi itu kan sama dengan menentukan. Tapi menentukan ada di C3. Maka level yang tinggi itu yang kita jadikan indikator kuncinya. Jadi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi karakteristik peserta didik SMP, SMA beda dengan SD. Kalau SD dia masih pada C1. Oke, Asril? Paham, Prof. Prof, berarti semua KD itu kalau untuk menentukan IPK-nya itu berarti yang pertama itu dia harus tetap C2 ya, menjelaskan? Tidak, tergantung kemampuan awal yang ingin dia ketahui sebelumnya apa. Apa menjelaskan atau apa lagi? Merinci atau yang penting dia berada di C sebelum C3 yang merupakan indikator kunci di KD Anda.
tingkah laku yang cocok yang harus dipelajarkan ke dia sebelum dia menguasai indikator kunci yang dituntut oleh KD. Itu apa? Misalkan ini menelaah. Menelaah itu kan ada di C4 ya. Nah, dia merupakan indikator kunci. Nah, untuk mencari indikator pendukung, kita cari di C3 atau di C2. Bisa dipahami? Ya, bisa, Prof. Seperti ini contoh. Kalian lihat contohnya. Sudah lihat contoh? Iya. Ini kan ada dua. Menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Menelaah itu kan sama dengan menganalisis. Dia berada di C berapa? Menelaah di C4. Ya, di C4. Nah, ini kan merupakan indikator kunci. Kemudian yang ditelaah ini ada dua. Ada dia menelaah kebahasaan, ada menelaah unsur kebahasaan surat pribadi dan menelaah unsur kebahasaan surat dinas. Nah, di sini dia menganalisis, ditulis di sini C4. Ini indikator kunci. Nah, sebelum indikator kunci ini dia tahu, dia kuasai, maka kemampuan awal apa yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Nah, di sini menelaah unsur-unsur, kemudian menelaah kebahasaan. Jadi dia bagi dua. Di C3 ada kata menentukan, jadi menentukan struktur atau unsur surat pribadi dan menentukan aspek kebahasaan dari surat pribadi, baru dia masuk ke menganalisis. Jadi ada dua indikator pendukungnya, karena di sini ada dua yang diminta, unsur-unsur dan kebahasaan. Kemudian supaya dia lebih paham hasil analisisnya itu bagaimana, maka ada indikator pengayaan. Pengayaan itu peningkatan. Dia mengambil C5. C5 itu apa? Menyimpulkan. Yang dia simpulkan itu unsur dan penggunaan bahasa. Bisa dipahami? Bisa, Prof. Berarti, Prof, kalau misalnya indikator kuncinya itu misalnya ada di level 5, berarti level pendukungnya itu ada di level sebelumnya ya, Prof? Ya, begitu. Indikator pendukungnya berada sebelum indikator kunci. Dan indikator pengayaan berada sesudah indikator kunci. Itu mencari di level kognitif C1 sampai dengan C6 itu. Oleh sebab itu indikator pendukungnya ini, indikator kuncinya itu sama dengan yang ada di KD, kemudian indikator pengayaannya itu adalah peningkatan dari indikator kunci. Sudah paham? Paham, Prof. Iya. Sehingga kita lihat lagi. Ini kalau kalian akan buat dia seperti ini. Bisa dilihat ini ya. Halo. Iya, Prof. Ini ada indikator pendukung, ada kunci, ada pengayaan. Yang kunci itu sesuai dengan tuntutan yang ada di apa? Yang ada di KD. Itu indikator kunci. Nah, sekarang Ibu minta kalian melanjutkan apa yang Ibu sudah contohkan tadi. Jadi masing-masing melanjutkan membuat IPK sesuai dengan KD masing-masing. Masih KD pada aspek pengetahuan ini ya, belum aspek keterampilan. Baru aspek pengetahuan, belum aspek keterampilan. Kalian membuat sendiri-sendiri dulu. Oke? Paham? Baik, Prof. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak paham, tanya. Kalau sudah paham,
silakan kalian bekerja, kemudian minggu depan masing-masing menyampaikan hasil pekerjaannya. Oke ya? Iya, Prof. Tolong di WA ke saya Asril yang tidak hadir. Baik, Prof. Sudah hadir semua, ini ada 24 orang. Hadir? Ada yang Kalian tidak. berapa orang? Kan 27 ya? Iya, 27, Prof. Berarti ada 5 yang tidak hadir. Tolong di WA ke saya yang tidak hadir apa? Iya, Prof. Asril ya? Ya. Oke. Tolong di absen dulu apa? Asril baru di WA ke saya yang tidak hadir. Cukup ya? Cukup sekian ya? Iya, Prof. Dan itu insya Allah masing-masing minggu depan sudah mempresentasi tentang rumusan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan KD yang kalian buat. Mohon maaf, jangan mengikuti KD yang ada mengikuti IPK yang ada di RPP yang kalian sudah pinjam itu. Karena mungkin itu salah. Tadi Ibu sudah tunjukkan caranya. KD itu merupakan indikator kunci. Tinggal dilihat di level mana dia dalam taksonomi Bloom. Yang kalian cari tinggal indikator pendukungnya. Indikator pendukung kalau KD-nya berada di C3, indikator pendukungnya cari di C2 atau C1. Setelah itu, setelah ada indikator pendukung, indikator kunci, kalian akan membuat indikator pengayaan. Nah, indikator pengayaan itu dicari sesudah indikator kunci. Kalau indikator kuncinya di C3, indikator pengayaannya dicari di C4 atau C5. Paham ya? Paham, Prof. Ya, paham, Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.